Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda wa nasara wa'da wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في عن الله صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول قريبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر لكم لتكبروا ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العلي العظيم. فيا عباد الله kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengagungkan nama Allah, mengesahkan nama Allah dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Ibadah kurban dan ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang memiliki salah satu perhatian yang cukup khusus dan cukup perlu kita perjuangkan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan hanyalah untuk Allah, diuntukkan kepada Allah atas manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu. Artinya panggilan haji merupakan hakikatnya adalah panggilan Allah, akan tetapi nilai syariat dan thariqahnya harus kita usahakan. Karena tanpa adanya bekal untuk kita mempersiapkan ibadah haji, tentu akan menjadi mimpi belaka. Dan siapapun orangnya, pasti dan yakinlah kepada Allah, kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita orang-orang yang dipanggil ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Lalu ibadah kurban terambil dari kata-kata qaraba, yang artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bentuk penyengajaan kita, af'aliyah kita, melakukan salah satu penjagaan di dalam diri kita, tiada lain untuk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga hakikat ibadah kurban tiada lain adalah kita paham akan diri kita, status diri kita tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itulah menjadi salah satu wasilah kita bagaimana caranya untuk kita bersyukur kepada Allah dan sebagai bukti kita mengaplikasikan, mengimplementasikan kehidupan kita agar menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, setelah kita melaksanakan ibadah salat Idul Adha, maka menjadi sunnatul muakkadah adalah kita menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah diperuntukkan darah dan dagingnya untuk Allah. Bukan untuk Allah. Darah daging bukan untuk Allah. Yang kita sembelih hewan kurban nanti bukan untuk Allah. Allah tidak butuh daripada yakni darah ataupun dagingnya. Bahkan dikatakan di dalam hadis riwayat yang begitu panjang, walau anna awwalukum wa akhirakum wa anjinsakum ala qatfin minkum la ma naqasa ma zada min mulki syai'a. Apabila di antara kalian berkumpul dalam satu lapangan lalu kalian bertakwa kepada Allah, ma zada min mulki syai'a, tidak akan bertambah daripada yakni kerajaan Allah. Itulah kewibawaan dan mahal raja di rajanya Allah. Kita beribadah enggak membuat Allah bangga. Lalu Rasulullah katakan di dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalukum wa ansikum wa jinnakum ala afjaril qalbi ma naqasa min mulki syai'a." Apabila kalian berkumpul di suatu lapangan dalam kemaksiatan kepada Allah, dalam kefajiran kepada Allah, ma naqasa min mulki syai'a, tidak berkurang kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya adalah ketika kita berkorban untuk Allah, bukan darah dan dagingnya yang dipersembahkan untuk Allah. Di zaman jahiliyah, mereka setelah melakukan bersyukur kepada Tuhannya, darah yang mengucur lalu diusap kepada kepalanya yang disebut dengan al-utroh. Ketika syariat Islam datang, Rasulullah katakan bukan seperti itu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, akan tetapi dipersembahkan apapun yang namanya itu tiada lain adalah untuk takwa dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah tiada lain daripada darah ataupun daging yang kita korbankan bukan untuk Allah, akan tetapi nilai ketakwaannya. Akan tetapi ayyuhal hadirin rahimakumullah, yang mungkin kalau seandainya ada di dompet kita, ada di ATM kita saat ini bernilai 2 juta, 3 juta, ataupun ibu-ibu istri kita yang memiliki perhiasan gelang dan sebagainya, hati-hati dengan hadis yang disindir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu sa'atun wa lam yudih fala yaqrabanna musallana atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang memiliki keluasan harta, keluasan harta itu kenikmatan yang kita punya, kita sampai saat ini masih takut, kurang yakin sama Allah. Allah sudah katakan yang mengkayakan kalian adalah Allah, bukan perusahaan kalian. Yang dikatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di antara kalian memiliki keluasan harta lalu dia tidak mau berkurban, apa kata Rasulullah? Fala yaqrabanna musallana, jangan engkau dekat daripada masjidku, kata Rasulullah. Yang punya ATM, yang punya perhiasan, berkurban ini hari.
subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak mampu setiap tahunnya mengeluarkan 3 juta untuk berkorban diri kita atau berkeluarga kita. Mau taruh di mana kita nanti di akhirat? Bahkan di dalam diri kita tidak pernah berkorban. Maka jadikanlah momentum mulia ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sebelum darah itu jatuh ke muka bumi, maka Allah ampuni daripada kesalahannya. Sebanyak bulu domba yang berada di hewan kurban tersebut, Allah lipat gandakan daripada nilai-nilai kebaikan, keberkahan dunia dan akhirat. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kembali kepada diri kita. Kemarin di hari Arafah, bagi yang melaksanakan ibadah haji, berwukuf di padang Arafah. Kalau kita pernah umroh, kita pernah haji, kita akan melihat bagaimana begitu luasnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran miniatur yang kecil, miniatur yang mini, laksana pada Arafah tiada lain adalah padang mahsyar. Nanti kita akan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita mengikuti daripada jalan ulama-ulama kita sampai kepada Rasulullah SAW. Artinya padang mahsyar tersebut bentuk renungan kita di dalam diri kita sebelum akan dibukanya hari pengadilan. Padang Arafah terambil daripada kata Arafah yang arti mengetahui, sehingga dituntut manusia untuk makrifat kepada Allah, siapa dirinya, untuk siapa dirinya, kembali kepada siapa dirinya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam rukun ibadah haji, selain wukuf di padang Arafah, ada yang disebut dengan tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ketahuilah ayyuhal hadirun rahimakumullah, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali ke kiri. Ka'bah adalah pusaran bumi, pusatnya, sehingga tembus kepada arsy. Para malaikat pun mereka bertawaf di arsy. Dengan adanya frekuensi kita di muka bumi ini, dengan tawaf mengelilingi Ka'bah, bahkan rotasi perputaran bumi dengan matahari, tidak ada benturan dan gesekan dan sebagainya, menjadikan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengatur. Sehingga apa di dalam diri kita yang harus kita sediakan, apa yang harus kita keluhkan, yang kita tanamkan adalah nilai tauhid, penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang disebut dengan sa'i, berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah. Sa'i dalam bahasa Arab disebut dengan usaha. Dituntut manusia untuk berusaha, berikhtiar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menjadi sebuah filosofi. Ketika ibunda Nabi Ismail alaihissalam, ia lari dari Safa ke Marwah 7 kali, menunjukkan perjuangan seorang ibu, menunjukkan perjuangan seorang orang tua, menunjukkan daripada perjuangan manusia bahwa hidup ini perlu yang disebut dengan perjuangan. Tanpa adanya perjuangan, tanpa adanya doa, kehidupan kita pun tak ada hasilnya, yang bahkan dikatakan mengabaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, sebagai kesimpulan daripada khutbah yang singkat ini, dengarkanlah ayat Al-Quran, inna a'tayna kal-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Diberikan kembali penegasan, hai kalian manusia, telah kami berikan kenikmatan yang begitu banyak di dalam dirimu. Sholatlah engkau, maka melaksanakan sholat daripada Idul Adha, melaksanakan sholat di waktu. Wanhar, bukan hanya Allah memberikan kenikmatan yang begitu banyak untuk diri kita, bukan juga hanya sholat, tapi perlu yang namanya pengorbanan. Ada kesempatan waktu untuk kita berkorban. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ayat terakhir yang akan saya sampaikan, ayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
setelah ibadah haji terakhirnya Rasulullah SAW berkhutbah dan menyampaikan kepada yaitu umatnya. Rasulullah SAW membaca daripada ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Telah aku sempurnakan agamamu, telah aku sempurnakan kenikmatan untukmu, dan aku ridho bahwasanya agama Islam adalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Membawa manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa iman, membawa Islam, diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil karim wa nafa'ani bima ayatin fi dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima bi ni'mah. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. وأزواجه وأصحابه سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين التابعين والعلماء العاملين والمصنفين وبالمخلص وفي جهاد في سبيل الله رب العالمين ولوالدينا ولوالديكم وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. واتقوا بيننا وبينهم فلا تغفر يا خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ولوالدينا وأموالنا ووالدينا وأخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. واتقوا بيننا وبينهم بالخيرات واتقوا رحمتك خير الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله بها والله بها والله بها والله حسن الخاتمه. والله بها والله بها والله حسن الخاتمه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. وفي هذه الأيام ليلة المبارك وأيام المباركة فأحضروا صلاة النبي وتوكلوا على الله وصلوا من تصنعون. الله